Limpahkan urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kebenaran firman Allah diserahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, patut kita bersyukur sebab Tuhan baik. Tuhan yang telah memberkati kita. Bahkan Dia yang telah menang dari maut. Dia boleh menjadikan kita pemenang. Bahkan kita lebih daripada pemenang. Sebab itu patut kita berterima kasih kepada Tuhan yang kita puji dan kita sembah. Kepada Dialah tempat sandaran hidup kita. Karena dengan kita merayakan akan kenaikannya ke surga, maka ada janji yang daripada Dia boleh Dia berikan kepada kita. Janji itu adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat, seperti memberi, datang, menolong, ataupun bertemu. Dan janji daripada Tuhan bahwa Dia akan memberikan seorang penolong bagi setiap orang yang percaya. Janji daripada Tuhan bahwa Dia akan datang kembali pada kali yang kedua. Pada kesempatan ini, mari kita mau sama-sama buka firman Tuhan. Kita lihat akan janji daripada Tuhan. Dan firman Tuhan pada saat ini saya akan berikan judul Menunggu Janji Bapa. Kita buka di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Mari kita semua bangkit berdiri menghormati pembacaan firman Tuhan. Bunyinya demikian. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus,
sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 8 dan 9. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah itu ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita sama-sama telah mendengar, kita telah membaca akan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul. Pasal yang pertama ini berbicara tentang Roh Kudus dijanjikan oleh Yesus. Berbicara tentang Yesus terangkat ke surga. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang pertama di sana ada yang tertulis bahwa segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Ini seorang penulis di dalam pasal yang pertama itu adalah seorang yang sangat terkenal. Bahkan dia sudah pernah menulis, atau sebelum dia menulis akan firman ini, bahwa ada satu buku yang telah dia tulis, yaitu Injil Lukas. Dan Lukas dia berkata kepada Theophilus, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus." Nah, kalau kita buka dalam kitab Injil Lukas, sejak kelahiran daripada Yesus sampai kematian daripada Yesus, lengkap ada di sana. Apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus perbuat, ada tertulis dalam kitab Injil Lukas. Dan tentang penderitaan daripada Yesus, kematian, kebangkitan, sampai kenaikan Yesus ke sorga, ada dalam kitab Injil Lukas. Dan dia ingatkan kepada Theophilus. Theophilus ini adalah seorang hamba daripada Lukas, yang di dalam kitab Lukas di sana dia katakan Theophilus yang mulia. Dalam Lukas pasal 1 ayat 1, Theophilus yang mulia. Saat ini dia hanya berkata, "Hai Theophilus," pertanda bahwa ada sesuatu atau ada pesan yang disampaikan oleh Tuhan lewat Lukas kepada Theophilus, bahkan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Diingatkan bahwa sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Dia menyampaikan perintah, dia menyampaikan perintah kepada murid-murid Tuhan Yesus. Siapakah murid-murid Tuhan Yesus? Kita adalah orang percaya, saudara dan saya sebagai pengikut Kristus.
hendaklah kita mendengar setiap perintah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Maka pada kesempatan ini, di sana bahwa dalam ayat yang ke-9, setelah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Inilah kenaikan Yesus Kristus. Tetapi sebelum dia naik ke sorga, sebelum dia terangkat ke sorga, ada janji yang dia berikan kepada orang-orang yang percaya. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, sampai ke ujung bumi. Kita akan jadi saksi. Bahkan kita ini adalah suratan-suratan yang terbuka. Kita harus menunjukkan keteladanan yang daripada Yesus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di dalam kitab Lukas pasal yang ke-24, Lukas pasal yang ke-24 ayat 51 di sana. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Sementara Yesus memberkati murid-muridnya, dia terangkat ke sorga. Terangkat di sana di dalam bahasa asli dipakai dengan kata anapero, yang artinya adalah membawa ke atas. Dan Yesus bukan ada seorang yang membawa, tetapi Yesus dibawa ke atas. Dia naik ke sorga, dibawa oleh Bapa sendiri. Itulah anapero. Nah, kalau di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 9, bahwa di sana dikatakan setelah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia. Terangkat di sana dipakai dalam bahasa Yunani, dipakai dengan kata epario, artinya mengangkat. Bukan Yesus yang mengangkat diri sendiri, tetapi Bapa yang mengangkat dia. Sebab itu, di saat kita dipanggil oleh Tuhan, itulah biarlah kehendak Bapa yang jadi. Bapa sendiri yang mengambil, yang mengangkat nafas hidup kita. Jangan ada manusia yang memberi untuk mengangkat atau memberi hidupnya kembali kepada Bapa. Tidak. Biarlah kehendak Bapa yang jadi. Yesus pun anak Allah, Bapa yang mengangkat dia naik ke sorga, ada di tempat yang maha kudus, ada di tempat yang maha mulia. Dia duduk di sebelah kanan daripada Allah Bapa. Dia bersama-sama dengan Allah di kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan sorga. Nah, kalau di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14, kita akan lihat apa janji daripada Bapa. Dalam Yohanes pasal yang ke-14, di sana ada alasan-alasan kenapa Yesus terangkat naik ke sorga. Dan itulah yang kita nanti-nantikan, janji daripada Bapa.
Fatsal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Bunyinya demikian. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Janji daripada Bapa bahwa Dia naik ke surga, Dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Tidak salah ada begitu banyak hamba Tuhan berkata, di saat ada dalam ibadah pemakaman, hamba Tuhan berkata, ternyata rumah dari almarhum, rumah dari almarhumah telah selesai. Dan Yesus akan datang kembali. Dia akan membawa kita ke tempat itu, tempat saudara dan saya. Tentu Bapak Ibu sempat melihat ada postingan waktu orang ada di Kobong. Ada seorang dia berkomen seperti ini, berbagi akang kuak kapleng. Saya katakan, mau kapleng ukuran berapa? Ukuran besar atau ukuran kecil? Dia hanya tertawa. Dia tertawa. Kita masing-masing punya kapleng di sana. Mungkin kalau di dunia hanya 1,5 meter kali 2,5 meter. Paling tinggi mungkin 3 kali 3. Nah, kalau orang kaya memang katu rasa-rasa 1 hektar. Tapi rata-rata tempat kita di kerajaan sorga sama. Jadi janji pertama bahwa Dia naik ke sorga, Dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya, dan Dia akan datang kembali. Dia akan membawa kita ke tempat itu. Sekali lagi, tidak seorang pun manusia yang bisa membawa kita ke sorga. Hanyalah Bapa sendiri yang mengambil kita, mengangkat nafas hidup kita kembali kepada Dia. Amin. Saya pernah saksikan ada beberapa jemaat di satu tempat kami melayani. Anak-anak datang di pastori. Om Gembala, serahkan jo torang pemama, so siksa. Saya hanya berkata begini, saya sebagai hamba Tuhan tidak berhak untuk menyerahkan nafas hidup dari orang tua kalian. Saya pergi bukan untuk menyerahkan, tapi saya pergi akan berdoa untuk orang tua kalian. Tadinya sudah bermohon untuk diserahkan kepada Tuhan, dalam arti saya mati jo. Saya pergi ke rumah jemaat itu. Setelah di rumah, memang saya lihat mata sudah putih, tidak bergerak lagi, tidak berbuat apa-apa. Saya berkata kepada anak-anak, bahkan seberapa yang ada di situ, mari kita satukan iman kita. Dan kita sama-sama berdoa meminta pertolongan daripada Tuhan. Kami berdoa, kami memuji, menyembah, dan kami berdoa. Selesai berdoa, saya katakan, ambilkan saya air di gelas dan sendok. Saya ambil air di sendok. Sebelum saya berikan kepada ibu itu, saya memanggil ibu. Saya sebutkan namanya,
pada waktu itu, "Ibu, kenal saya lihat alisnya sempat mengangkat sedikit, pertanda bahwa iya." Dan memang alis ini tidak pernah berbohong, selalu jawabannya iya. Betul tidak? Siapa bisa menjawab tidak dengan alis, goyang ke kiri atau ke kanan? Tidak ada. Pertanda bahwa alis terangkat, berarti ibu ini tahu saya akan beri minum dalam nama Tuhan Yesus. Pas sendok ada di depan mulut, saya sentuh giginya, tek, langsung terbuka. Puji Tuhan, kasih minum. Mungkin 3 atau 4 sendok saya kasih minum. Sampai detik ini ibu itu masih ada. Dan peristiwa itu terjadi kurang lebih 6 atau 7 tahun yang lalu. Sebab apa? Yang mengangkat saudara dan saya adalah Tuhan Yesus. Dia akan datang kembali untuk membawa kita ke tempat yang Dia sediakan bagi kita. Itu adalah janji daripada Tuhan. Selanjutnya, janji daripada Tuhan kita lihat dalam ayat pasal ke-14 tadi, dalam ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Bunyinya demikian: "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ayat 16, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Ayat 17, "Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Ada dalam kehidupan saudara dan saya, yaitu Roh penolong, Roh Kudus yang daripada Bapa. Itulah yang kita rayakan pada saat ini, bahwa dengan kita ada di tempat ini, kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Selama 40 hari berulang-ulang Dia menampakkan diri, baru Dia naik ke sorga. Dan hari kenaikan Yesus Kristus kita rayakan saat ini. Marilah kita mau tetap menantikan akan janji daripada Bapa. Orang bisa berkata, "Oh, ternyata Yesus juga setelah mati dan bangkit pada hari ketiga, ada 40 hari ternyata Yesus menampakkan diri." Jangan bilang bahwa Yesus itu pok-pok. Jangan bilang bahwa Yesus itu hantu. Tetapi Dia membuktikan bahwa benar Dia hidup. Dia berikan tanda-tanda Dia yang sudah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Orang berdalih, berarti kalau kita saudara sana yang dah meninggal, 3 malam setelah meninggal sempat dah datang batunjung. Orang ada atur tu makanan, sota sorong, sota pindah, dia datang batoki pintu dan lain sebagainya. Yesus juga demikian. Bukan saudara, jika hal itu terjadi kepada kaum keluarga kita, itu adalah pekerjaan iblis yang menyerupai keluarga saudara dan saya. Yesus Dia menampakkan diri dengan ada banyak bukti, tanda-tanda bahwa Dia mati dan sudah bangkit. Nah, janji daripada Yesus
bahwa Dia akan memberikan seorang penolong, Dia akan memberikan seorang penghibur, yaitu Roh Kudus. Hari ini keluarga besar Pemantau Pesik merayakan 40 hari dipanggilnya oleh Tuhan akan almarhumah Ibu Agustin Pesik dalam keluarga besar Pemantau Pesik. Ada penolong yang Tuhan janjikan, milikilah penolong itu. Biarlah penolong itu, Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, ada dalam kehidupan keluarga. Dimanapun kita pergi dan berada, Dia bersama-sama dengan kita sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca bahwa ketika murid-muridnya terpana menatap ke langit, melihat Ia naik, ada awan yang menutupi. Ada 2 malaikat yang berpakaian putih serta berkata kepada mereka. Mari kita lihat dalam ayat 10-11 kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga." Janji Dia memberikan seorang penolong, Dia akan datang kembali lagi. Sebagaimana Dia katakan tadi bahwa Dia pergi menyediakan tempat bagi saudara dan saya, Dia akan datang membawa kita ke tempat itu. Waktu itu juga Dia datang untuk membawa kita ke tempat itu. Dia juga yang sebagai penolong, Dia yang sebagai penghibur. Dia datang untuk bersama-sama dengan kita. Saya yakin dan percaya buat keluarga besar Pemantau Pesik, ada Yesus dalam kehidupan. Ada Yesus dalam hati pribadi lepas pribadi. Maka tentu duka cita itu telah digantikan oleh Tuhan dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bukan saja hanya kepada keluarga besar Pemantau Pesik, baik suami, anak maupun cucu yang ditinggalkan oleh almarhumah, tetapi kepada kita semua, sementara kita menanti akan janji daripada Bapa, mari untuk kita jangan sampai tertinggal. Jangan sampai kita tertinggal, tetapi kerjakanlah bagian kita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Laksanakanlah perintah-perintah daripada Tuhan, serta kita mau tetap menantikan janji Bapa sampai Dia memenuhi kehidupan saudara dan saya dengan Roh Kudus, dengan Roh Penolong, dengan Roh Penghibur yang tidak akan pernah meninggalkan kita, tetapi Dia akan selalu bersama-sama dengan kita sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Persiapkanlah kehidupan saudara dan saya tentang kesetiaan kita, tentang ketaatan kita, tentang cinta mula-mula kita, tentang iman kita. Mari kita persiapkan sekarang ini, jangan sampai kita terlambat dan jangan sampai kita tertinggal. Waktu Tuhan
untuk datang pada kali yang kedua. Sungguh tidak ada, sungguh tidak lama lagi untuk dia datang kembali. Mari sekali lagi, persiapkanlah hidupmu. Dan kita minta janji daripada Tuhan, dia akan beri. Kita minta sambil menanti janji daripada Bapa. Minta rohnya, nyalakan pelitamu. Yesus datang, ambil pengantennya yang sempurna. Bebaslah dari keruh, cacat dan celah. Gereja Tuhan telah disempurnakan. Pujian lama ini memberikan motivasi, inspirasi bagi kita untuk kita mau berusaha maju terus sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dan dia akan datang membawa damai, dia akan datang membawa sukacita, dia yang akan menyempurnakan kita, dan dia yang akan menjadikan kita yang berkenan, sehingga dia akan bawa kita ke tempat yang telah dia sediakan bagi kita, yaitu dalam kerajaan sorga yang tinggal kekal untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, dan pribadi serta keluarga mengucapkan selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri. Dan kita akan nyanyikan satu pujian tadi, pujian lama. Sekali lagi, biarlah pujian ini dapat memotivasi kita, mendorong kita untuk kita lebih semangat dan setia serta taat kepada Tuhan. Minta rohnya, nyalakan pelitamu. Yesus datang, ambil pengantennya yang sempurna. Bebaslah dari keruh, cacat dan celah. Gereja Tuhan telah disempurnakan. Minta rohnya, minta rohnya, nyalakan pelitamu. Yesus datang, ambil pengantennya yang sempurna. Bebaslah dari keruh, cacat dan celah. Gereja Tuhan telah disempurnakan. Gereja Tuhan telah disempurnakan. Haleluya, haleluya.
segala kemuliaan dan hormat kami panjatkan kepadamu Tuhan. Kami boleh bersyukur, terima kasih Tuhan. Karena pada hari ini lagi Tuhan, kami memperingati hari keangkatanmu ke sorga Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau mengenal setiap kerinduan hati kehidupan kami umat-umatmu yang ada pada saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, dengan pertolongan-Mu Tuhan, kami yakini Tuhan Engkau akan memberkati kami, memberi semangat buat kami, walaupun kami menghadapi keadaan dunia sekarang ini Tuhan. Firman-Mu mengajak kami Tuhan, agar kami tetap berpaut kepadamu Tuhan, mengingatkan kehidupan kami Tuhan, supaya kami tetap setia dan taat kepadamu Tuhan. Karena Engkau tidak lama lagi akan datang Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biar Roh Kudus-Mu lekatkan dalam kehidupan kami Tuhan, karena benar-benar Tuhan kami boleh meraih keselamatan itu dalam kehidupan kami umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang kami sudah dengar pada saat ini Tuhan, membawa kehidupan kami Tuhan. Kami tetap setia dan taat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hamba-Mu Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kekuatan dan kesehatan Engkau taruhkan dalam kehidupan hamba-Mu sekeluarga Tuhan. Biar benar-benar Tuhan apa yang dipercayakan dalam kehidupan hamba-Mu sekeluarga, dalam melayani pekerjaan-Mu yang ada di jemaat-Mu Philadelphia Tuhan, ada sukacita damai sejahtera menjadi bahagian keluarga hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau kenal setiap umat-umat-Mu yang ada di jemaat-Mu Philadelphia Tuhan. Tetap atur terus langkah kami Tuhan. Amin, amin. Puji Tuhan. Taruhkan semangat buat kami Tuhan, dalam kami mengiring Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus, setelahnya kami mendengar firman-Mu Tuhan, kami akan memberi persembahan kami. Biar berkat-berkat yang indah Tuhan Engkau tetap lakukan dalam kehidupan kami umat-umat-Mu. Mengucap syukur dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.